Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Mimin di serial India Balika Padu. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian semua tak ketinggalan sinopsis berikut ini. Malam itu Sip yang sedang ditemani Anandi baru saja selesai menerima telepon dari pihak kepolisian kalau ada salah satu penjahat teroris yang berhasil kabur dari penjara. Nah, saat ini tengah berkeliaran di kota itu. Sip pun merasa khawatir kalau sang teroris itu akan menebar ancaman terhadap kepada warganya. Anandi berkata dan berusaha menenangkan Sip kalau keamanan di kota ini pasti bisa menangkap kembali teroris itu. Di saat Anandi telah terlelap dari tidurnya, terlihat Sip yang masih saja memandangi istrinya. Sip berpikir apa sebenarnya yang menjadi kesukaan bagi seorang wanita yang sedang hamil. Menghilangkan rasa keinginan tahu, Sip pun akhirnya mengambil laptop untuk mencari berita perihal kesukaan bagi wanita yang sedang hamil. Keesokan harinya terlihat semua keluarga tengah berkumpul di ruang tengah. Rupanya Anandi sedang berusaha menelpon Sip, namun tetap panggilan yang ia lakukan tak pernah diangkatnya. Anandi pun merasa khawatir karena tak biasanya suaminya itu pergi tanpa berpamitan. Namun Ira berusaha untuk menenangkan menantunya itu kalau Sip pasti cepat kembali. Tak berapa lama kemudian semua mata menatap ke arah Sip yang akan masuk ke ruangan itu. Sip yang muncul menghampiri mereka semua. Namun di saat Sip hendak mendekati ke arah mereka, tiba-tiba kantong bawaannya itu jebol dan membuat buah-buahan itu berjatuhan ke lantai. Melihat itu, semua orang yang tengah berada di ruangan itu pun bengong dengan keanehan Sip yang pagi-pagi telah pergi membeli buah-buahan yang sangat banyak. Sip pun dengan cepat mengumpulkan kembali buah-buahan itu yang tercecer di lantai. Akhirnya mereka pun tertawa melihat Sip yang sangat panik itu. Sip yang tengah mengumpulkan buah-buahan itu sangat panik dan Anandi pun tersenyum melihat tingkah suaminya itu. Singkat cerita, nampak Anandi bersama Sip tengah melakukan senam yoga. Mereka berdua sangat khusyuk. Nampak Sip yang memperhatikan Anandi pada waktu itu tersenyum melihat Anandi. Tiba-tiba saja Anandi membuka matanya dan Sip pun cepat-cepat berusaha mengikuti gerakan Anandi. Anandi pun tersenyum melihat tingkah Sip pada waktu itu. Begitu pula dengan Sip tersenyum melihat tingkah mereka berdua. Lalu mereka berdua melaksanakan senam yoga kembali. Siang itu nampak Anandi beserta Sip tengah berada di kamar. Nampak Sip yang menyiapkan buah-buahan buat Anandi. Dan Sip pun juga menyuapi Anandi buah-buahan tersebut dengan penuh kasih sayang. Anandi pun tersenyum menerima perlakuan suaminya terhadap dirinya. Malam pun telah tiba. Di rumah Sip nampak Anandi yang hendak masuk ke kamar sangat kaget karena mendapatkan kamarnya gelap gulita. Lalu Anandi pun memanggil-manggil Sip dan Amor pada waktu itu. Dan tiba-tiba saja cahaya pun datang. Ternyata dua buah boneka
yang dimainkan oleh Amor bersama Sip. Pada waktu itu yang muncul, Anandi tersenyum melihat tingkah laku mereka berdua. Boneka tersebut berkata, "Kalau kamu harus menjaga ibu yang sedang hamil," ujar Sip. Dan Amor menjawab, "Iya, aku akan menjaga ibuku yang sedang hamil." Tiba-tiba saja kamar pun menjadi terang. Dan tiba-tiba juga Sip bersama Amor muncul mendekati Anandi sambil membawakan segelas susu buat Anandi. Sip dan Amor pun menyuruh Anandi untuk meminum susu tersebut. Anandi pun meminum susu pemberian Sip bersama Amor. Mereka bertiga nampak bahagia. Keesokan pagi harinya, nampak Anandi bersama Ibu Ira tengah duduk di ruangan. Tiba-tiba saja Sip datang seraya membawakan bawaan yang sangat banyak. Ira bersama Anandi menatap ke arah datangnya Sip. Dan Sip pun memperlihatkan barang tersebut. Dan lalu ia membuka barang bawaan tersebut. Ternyata Sip membelikan sebuah baju buat Anandi. Anandi dan Ira tersenyum melihat tingkah Sip pada waktu itu. Ternyata Sip pun membelikan gaun hamil buat Anandi. Anandi bersama Ira tersenyum melihat semua itu. Nampak Ira berpamitan kepada Sip, "Kamu duduk di sini, aku akan mengambilkan minuman buat dirimu." Sip pun tersenyum menatap ke arah Anandi. Begitu pula dengan Anandi yang berkata, "Kamu buat apa semua ini?" Sip pun menutup mulutnya sambil tersenyum. Cerita nampak Anandi bersama Sip tengah memeriksakan keadaan kandungannya. Mereka berdua tengah berada di ruangan dokter. Nampak Sip tersenyum ke arah Anandi yang pada waktu itu akan duduk di sampingnya. Mereka berdua sangat bahagia. Lalu sang dokter tersebut berkata kalau putranya baik-baik saja di dalam kandungan. Anandi sangat senang mendengar semua itu. Begitu pula dengan Sip yang sangat bahagia mendengar kabar itu. Oke kawan semua, bagaimana cerita selanjutnya? Tonton terus cerita berikut ini. Sekian.